Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin yang lagi viral guys, yaitu kromboloni alias kwasong bomboloni versi savory. Ada yang suka nggak nih? Jadi isiannya itu dibuat gurih yang pastinya enak banget dan bikin nagih. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin adonan luarnya ya, yaitu ada 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung terigu. Dan saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein tinggi yang dioplos dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Agar makin keras, tambahkan juga 25 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena, opsional alias bisa dilewatkan. 10 gram atau sekitar 1 sendok makan susu bubuk full cream. Sebagai pelembut dan pengembang, tambahkan 3 gram atau sekitar setengah sendok teh ansis, opsional atau bisa diganti dengan 1 gram bread improver sesuai selera. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula pasir. 4 gram ragi instan. Kemudian 145 ml air dingin. Aduk hingga rata. Selanjutnya tambahkan 3 gram atau sekitar setengah sendok teh garam. 30 gram margarin atau mentega. Mixer sebentar asal sampai kalis selama 5 menit. Atau diulen tangan juga boleh, dan diulennya itu tidak perlu sampai kalis elastis guys. Kemudian bulatkan. Bungkus dengan menggunakan plastik wrap atau menggunakan plastik kresek juga boleh, seadanya saja ya. Dan agar adonan lebih lentur, istirahatkan di suhu ruang sekitar 20 menit. Oke guys, selanjutnya kita siapkan bahan laminasinya, yaitu ada 130 gram coarse fat siap pakai seperti ini. Untuk mereknya itu sesuai selera. Lalu siapkan plastik dengan ukuran 22 x 16 cm seperti ini. Kemudian masukkan coarse fatnya. Gilas hingga pipih sama rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Agar tidak lengket di plastiknya, simpan di kulkas sebentar sekitar 5 menit. Berikutnya balik lagi ke adonan tadi guys. Dan seperti ini guys tampilannya. Oke guys, berikutnya gilas adonan dengan dialas lembaran plastik seperti ini. Gilas asal sampai agak pipih. Kemudian tempatkan di dalam wadah, selanjutnya simpan di freezer selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit di freezer, dan adonannya itu juga sudah kaku seperti ini, agar lebih lentur, istirahatkan kembali adonan di dalam kulkas minimal 1 jam. Atau bisa juga disimpan semalaman agar adonannya itu bisa lentur sempurna. Jika adonan lentur, maka proses menggilasnya itu juga jadi lebih mudah. Catat. Nah, ini dia guys. Setelah menginap di kulkas semalaman, adonannya ini memang sedikit berembun ya. Jadi dilap-lap tisu agar adonannya itu tidak basah. Kemudian gilas membentuk persegi dengan ukuran 24 x 34 cm.
Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya tempatkan lembaran korslet yang sudah kita siapkan tadi dengan cara digunting seperti ini. Oke, tempatkan seperti ini. Kemudian tutup dengan cara dilipat kanan kiri. Selanjutnya gilas perlahan. Gilas perlahan sambil korsletnya itu diajak jalan guys. Set 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 set. Tuh, di gilasnya itu wajib seirama. Korsletnya itu digandeng bareng-bareng gitu. Selain itu juga jangan digilas terlalu kuat. Dengan begitu adonan bisa pipih sama rata dan bebas bocor. Oke, gilas memanjang dengan ukuran sekitar 20 x 40 cm. Kemudian gunakan teknik double fold dengan cara dilipat double ke arah dalam dan salah satu sisinya itu lebih lebar. Seperti ini ya. Kemudian gilas kembali secara perlahan. Bentuk memanjang dengan ukuran sekitar 30 cm. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan teknik single fold guys, yaitu dengan cara dilipat satu kali ke arah dalam. Seperti ini. Oke, selanjutnya agar adonannya itu kaku dan kokoh, simpan kembali di dalam freezer selama 20 menit. Setelah disimpan, pipihkan kembali dengan ukuran sekitar 20 x 40 cm. Kemudian lipat seperti ini. Di tahap ini adonannya itu bisa langsung disimpan di freezer dan bisa digunakan sebagai stok kulit Danish pastry. Dan karena ini mau langsung dipakai gitu, jadi selanjutnya pipihkan kembali membentuk persegi panjang dengan ukuran 20 x 40 cm. Kemudian gulung. Rekatkan ujungnya dengan cara dikuas air, seperti ini. Selanjutnya ini dipotong jadi 5 guys, dengan ukuran sekitar 4 cm. Atau jika mau dibuat 2 cm juga boleh, sesuai selera ya. Tuh, cantik banget guys hasil potongannya. Selanjutnya tempatkan di loyang. Dan tambahkan ring cutter yang sudah dioles margarin seperti ini. Ini saya menggunakan ring dengan diameter 10 cm dan untuk tingginya itu 5 cm. Kemudian tutup dan diamkan di suhu ruang sekitar 1 sampai dengan 2 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. 1,5 jam kemudian, nah ini dia guys. Aduh, karena ini gendut banget jadi kita kempesin pelan-pelan ya. Dan berikutnya tutup dengan loyang yang dialas baking paper seperti ini. Kemudian ganjal dengan pemberat, bisa menggunakan batu atau cobek seperti ini.
Selanjutnya panggang di oven tangkring dengan suhu tinggi, yaitu di suhu 200 derajat Celcius atau kira-kira itu menggunakan api sedang agak sedikit besar selama 40 sampai dengan 45 menit atau hingga krombonya itu kokoh dan kuning kecoklatan di bagian bawah. Setelah itu segera buka oven. Nah, ini dia guys hasilnya. Ternyata cobeknya ini masih kurang berat ya, sehingga masih ada yang offset adonannya. But it's okay. Oke, selanjutnya balik dengan cara ditumplek pelan seperti ini. Ini pantatnya dibalik ya. Tuh. Dan panggang kembali dengan suhu yang sama sekitar 35 menit. Setelah 35 menit, turunkan suhu oven menjadi 150 derajat Celcius atau kira-kira itu menggunakan api sedang agak kecil. Kemudian segera buka oven. Dan penutupnya itu juga dibuka ya. Kemudian panggang sekitar 30 menit. Terakhir, turunkan kembali menjadi 110 derajat Celcius atau kira-kira itu menggunakan api kecil selama sekitar 30 menit atau bahkan 1 jam guys. Masya Allah. Jadi dipanggang hingga kromboloninya itu benar-benar matang luar dalam. Dan 10 menit sebelum diangkat, agar terlihat cantik dan mengkilat, maka olesi permukaan krombo dengan campuran mentega dan madu seperti ini. Kemudian panggang hingga matang. Setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga agak dingin ya. Selanjutnya kromboloni bisa diisi dengan selai coklat kesukaan, dan jika ingin dibuat versi savory atau gurih gitu, maka kita bisa menambahkan isian saus keju dan tumis ayam lada hitam seperti ini. By the way nih, untuk cara membuat saus keju ini, tutorialnya itu sudah pernah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Cuma untuk yang versi update atau edisi revisi gitu, resep lengkapnya itu akan kami bagikan di video selanjutnya. Begitu juga dengan tumis ayam lada hitam ini guys. Untuk resep lengkapnya itu insya Allah akan saya bagikan di video selanjutnya. Catat. Oke, belah menjadi 2 seperti ini. Kemudian tambahkan isiannya sesuai selera. Tutup dengan potongan lainnya seperti ini. Jadi mirip burger guys. Tambahkan saus sambal jika suka. Masya Allah, jika cantik dan enak begini, sudah pasti yang ini layak banget untuk ide jualan. Beneran deh, yang ini rasanya itu benar-benar juara, sehingga recommended banget guys untuk dicoba. By the way nih, jika menggunakan cobek sebagai pemberat dan ternyata masih luber-luber keluar, maka sebaiknya anakan si cobek itu juga harus diajak ya. Jadi bisa ditambahkan ulekan atau apa gitu, sehingga penutupnya itu benar-benar tidak terangkat ataupun bergeser. Jadi pastikan bebannya itu benar-benar berat dan merata alias menyeluruh gitu. Karena jika pemberatnya itu terlalu kecil, misalnya cuma ditindih dengan 2 ulekan begini, atau bahkan malah dikasih ubi cilembu sebagai pemberat begini, aduh, ini apa guys? Sudah pasti penutupnya itu jadi rawan terangkat. Jadi yang begini tidak disarankan guys. Catat, untuk penggunaan loyang, baik itu di atas ataupun di bawah, sebaiknya itu memang dialas dengan baking paper. Karena jika sekedar dipoles margarin, ternyata terkadang hasilnya itu masih tetap lengket seperti ini. Lengket. Alah, yakin. Pating cemeremet ora karuan kayak gini sih kepriwe ge lah yuk. Oh no.
Jika dipanggang dengan oven listrik, sebaiknya pahami oven listrik masing-masing ya. Yang jelas, kromboloni ini butuh suhu yang tinggi agar bisa matang luar dalam dan wajib banget selalu dipantau ketika dipanggang. Saya sendiri sampai bolak-balik memanggang dengan oven listrik hingga 4 kali juga. Ternyata hasilnya itu masih belum bisa cantik seperti ini. Jadi kromboloni yang dipanggang dengan menggunakan oven listrik hasilnya itu cenderung lebih eksotis. Tapi untuk rasanya menurut saya sama-sama enak dan krenyes. Saat proses proofing, pastikan kromboloninya itu sudah 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Karena jika proses proofingnya itu masih kurang pas, seperti ini misalnya, karena waktu itu buru-buru, ini saya proofing cuma 1 jam. Adonannya itu masih belum mengembang maksimal tapi sudah langsung dipanggang gitu. Sehingga hasilnya itu jadi agak kecil seperti ini. Untuk penggunaan laminasi atau lemak yang digunakan untuk adonan dalam, selain menggunakan coarse fat juga sebenarnya itu bisa diganti dengan unsalted butter atau bisa juga menggunakan shortening atau margarin putih. Cuma jika menggunakan margarin putih, ternyata hasilnya itu adonan jadi lumayan susah digilas dan bentuknya itu juga jadi lucu seperti ini guys. Dan setelah krombo matang, ketika dibelah, tekstur bagian dalamnya itu cenderung lebih padat seperti ini. Jadi sekilas itu mirip roti biasa ya. Sementara jika menggunakan coarse fat, maka di bagian dalamnya itu cenderung berongga seperti ini guys. Jadi dimakannya itu juga enggak yang seperti roti, tapi lebih cenderung ke kuasong yang empuk dan krenyes. Catat, Masya Allah, saking enaknya nih, kromboloni ini sudah enak banget dimakan langsung seperti ini. Jadi meskipun tanpa diisi apapun atau di topping apapun, asalkan dimakan hangat-hangat juga sudah sangat enak dan mengenyangkan. Saat menggilas adonan, terutama untuk pemula seperti saya misalnya, sebaiknya adonannya itu wajib dijaga agar tetap dingin. Jadi sesekali itu memang harus disimpan di freezer. Pastikan adonannya itu sudah lentur dan sudah disimpan di kulkas semalaman, karena jika adonan tidak dingin, kemudian skill kita juga kurang mumpuni gitu. Maka hasilnya itu jadi aduh, jangan kepriwe lah yuk. Wis dadi adonan klatakan kayak carane lah. Oke guys, demikian tadi cara membuat kromboloni tumis ayam lada hitam ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.